Perkenalkan, saya Aridion Saputra, Praktikan Ilmu dan Teknologi Daging tahun 2021, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai bagaimana proses pembuatan kornet daging sapi. Sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah proses pembuatan kornet daging sapi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan kali ini. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan kali ini. Bahan pertama ada margarin, merica bubuk, angka, garam, bawang bombay, pasta tomat, bawang putih, gula pasir, daging sapi segar, kentang, pala bubuk, dan tepung tapioka. Sedangkan alat-alat terdiri dari timbangan digital, pisau, baskom, sendok, talenan, gelas, dan chopper. Selain itu juga ada kukusan, panci untuk merebus daging, panci untuk merebus kentang, dan teflon. Langkah pertama, rebus daging sapi pada air yang telah mendidih. Selanjutnya rebus kentang dan tunggu hingga matang. Setelah kentang matang, tiriskan kentang, lalu pindahkan kentang ke dalam mangkok. Kemudian haluskan kentang. Setelah kentang halus, timbang sebanyak 70 gram. Kemudian, daging sapi yang telah matang tadi tiriskan. Setelah itu, potong-potong daging sapi untuk memudahkan proses chopping. Masukkan daging sapi ke dalam chopper, lalu haluskan. Setelah dirasa halus, pindahkan daging sapi ke dalam baskom. Kemudian, timbang sebanyak 110 gram. Campurkan adonan kentang dan daging sapi yang telah dihaluskan tadi. Tambahkan garam, gula pasir, pala bubuk dan merica bubuk, tepung tapioka. Kemudian aduk adonan tersebut hingga merata. Jangan lupa untuk menambahkan bawang putih yang telah dicincang dan aduk kembali. Kaldu yang telah dipisahkan tadi campurkan dengan angka dan aduk hingga merata. Selanjutnya panaskan teflon dan masukkan margarin. Kemudian tunggu hingga meleleh. Setelah margarin meleleh, masukkan bawang bombay. Tumis bawang bombay hingga menjadi harum. Kemudian tambahkan adonan. Aduk dan tambahkan pasta tomat dan campuran kaldu dengan angka tadi. Kemudian aduk kembali hingga matang. Setelah dirasa cukup matang, pindahkan adonan ke dalam loyang untuk mengukus. Ratakan. Setelah dirasa rata, pindahkan cetakan ke dalam panci kukusan yang telah disiapkan sebelumnya. Masak adonan kornet selama 15 menit hingga matang. Setelah matang, pindahkan kornet dan kornet siap untuk disajikan. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya.